Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang materi kimia apa saja yang selalu muncul di UTBK ya. Di sini ada beberapa bab, kita bagi video ini menjadi beberapa part ya. Yuk langsung disimak videonya ya adik-adik, semoga bermanfaat. Oke, bab pertama yang selalu muncul di UTBK, baik di UTBK atau di SBMPTN tahun-tahun sebelumnya itu adalah struktur atom ya adik-adik. Ya di sini akan kita jelaskan 3 tipe soal struktur atom ya. Yang pertama untuk soal yang ini. Di sini diketahui konfigurasi atom X pada keadaan tereksitasi ya. Pada keadaan tereksitasi konfigurasinya diketahui neon 3s1 dan 3p5. Yang ditanyakan konfigurasi atom X pada keadaan dasar adalah seperti apa. Oke, kita tahu ya bahwa elektron-elektron dalam atom itu akan menempati subkulit berurutan ya dari yang tingkat energinya rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi berdasarkan aturan Aufbau ya. Oke, bisa adik-adik lihat di sini. Setiap elektron akan masuk ke sini dulu, lalu ke sini, dan seterusnya ikuti tanda panah ya. Dan setiap subkulit itu memiliki jumlah elektron maksimum yang bisa ditampung ya. Maksimumnya, kalau S itu 2 elektron, P itu 6 elektron ya, karena tadi S itu kotaknya cuma satu kotak itu maksimum 2 elektron. P kotaknya 3, berarti maksimumnya 6 elektron. D itu 5 kotak, berarti maksimumnya 10 elektron. Dan F itu ada 7 kotak ya, berarti maksimumnya 14 elektron. Jadi nanti elektron masuk ke sini, penuhi dulu sejumlah jumlah maksimum di sini, lalu lanjut ke sini ya. Kayak keadaan dasarnya itu seperti itu. Namun di sini diketahuinya itu dalam keadaan tereksitasi. Nah, keadaan tereksitasi itu pada saat elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi kalau kita perhatikan di sini X, konfigurasi X pada keadaan tereksitasi itu kan neon 3s1, 3p5. Nah, sedangkan kan S-nya sendiri, nah 3s itu di sini ya. Elektron akan masuk ke 3s itu dengan cara memenuhi dulu orbital S sampai penuh ya. Di sini S itu kan maksimumnya 2 elektron, tapi di sini cuma diisi oleh 1 elektron. Langsung lanjut ke P. Nah, artinya ada 1 elektron di subkulit S yang pindah. Jadi dia pindah ke kulit ke 3P yang tingkatnya lebih tinggi. Itu keadaan tereksitasi. Jadi kalau ditanya keadaan dasarnya seperti apa? Berarti keadaan dasarnya elektron yang tadi pindah kita kembalikan lagi ke keadaan seharusnya seperti apa. Jadi konfigurasi keadaan dasar konfigurasinya menjadi seperti ini ya, neon. Berarti jadi 3s2 ya, karena 1 elektron dari P pindah lagi ke S. Berarti di P itu sebenarnya keadaan dasarnya hanya ada 4 elektron ya. Jadi konfigurasinya neon 3s2, 3p4. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik cara menjawab soal kalau diketahui keadaannya tereksitasi. Oke, tipe soal yang kedua masih berkaitan dengan struktur atom ya. Ini tentang kelimpahan isotop. Jadi beberapa atom ada yang memiliki nomor atomnya sama tapi nomor massa atau massa atomnya berbeda. Oke, untuk soal ini diketahui tembaga ya. Tembaga itu ada yang massa atom relatifnya 63 dan ada juga yang 65 ya. Atau kita tulis di sini 63 itu AR1. 65-nya AR2-nya ya. Nah, sedangkan massa atom relatifnya sendiri adalah 63,55 atau yang 63,55 itu kita tulis sebagai AR rata-rata. Yang ditanyakan maka kelimpahan isotop Cu63 di alam adalah sebanyak berapa persen. Berarti yang ditanya itu kelimpahan AR1 ya, atau yang massa Cu-nya 63, atau di sini kita tulisnya yang ditanyakan itu persen satunya berapa.
Nah, untuk soal tentang kelimpahan isotop, ini ada rumusnya ya adik-adik. Rumusnya AR rata-rata itu adalah sama dengan, kita jumlahkan AR1 dikali persennya dulu ya, ditambah AR2 dikali persen 2 dibagi 100. Oke, jadi rumusnya ini ya. Yang ditanyakan di soal ini adalah persen 1 ya. Nah, karena persennya nggak ada yang diketahui, kita misalkan aja ya. Kita misalkan persen satunya itu adalah X. Persen satunya misalkan X, berarti persen 2-nya otomatis sama dengan 100% dikurangi X ya. Oke, langsung kita masukkan ke rumus dan kita cari nilai X-nya berarti ya. Oke, semua datanya udah lengkap. AR rata-ratanya itu 63,55 sama dengan AR satunya itu 63 dikali kelimpahan satunya X ditambah AR2-nya itu 65 dikali persen 2-nya itu 100 min X per 100. Oke, kita kalikan silang berarti 6.355 sama dengan 63X ditambah 6.500 dikurangi 65X. Oke, semua X-nya kita pindahkan ruas ke kiri, berarti jadi 2X ya. 2X sama dengan 6.500 dikurangi 6.355 itu 145. Berarti nilai X-nya sama dengan 145 dibagi 2. Atau sama dengan 72,5% ya. Oke, ini udah langsung jawabannya ya, karena yang ditanya itu adalah persen 1. Atau yang tadi kita misalkan X itu adalah persen untuk AR, CU-nya sama dengan 63. Tapi kalau misalnya yang ditanya itu kelimpahan yang CU 65 atau persen 2 yang ditanya, berarti kalian masukin dulu nilai X-nya ke 100 min X ya. Oke, untuk soal ini berarti jawabannya yang D. Oke, jelas ya adik-adik? Oke, tipe soal yang terakhir ini tentang struktur atom adalah berkaitan dengan sistem periodik unsur dan sifatnya juga ya, sifat periodik unsur. Oke, di sini diketahui ada 3 senyawa, ICl5, IBr3, dan IF5. Yang ditanyakan itu adalah urutan perbedaan keelektronegatifan ya, urutan nilai perbedaan keelektronegatifan antar atom-atom pada ketiga senyawa itu. Jadi perbedaan keelektronegatifan antara I dengan Cl, I dengan Br, sama I dengan F ya, karena dimintanya antar atom. Oke, kalau ditanya urutan pasti kita ngurutinnya bisa dari yang terbesar atau terkecil ya, sesuaikan dengan opsi yang ada. Nah, kalau kita lihat dari senyawa yang diketahui di sini unsur-unsurnya itu kan ada I, ada Cl, ada Br, itu pasti udah langsung terlintas ya di pikiran kalian. Oh, ini adalah halogen. Semuanya itu ada di golongan 7A. Golongan halogen 7A. Jadi kita urutkan dulu ya dari atas ke bawah. Urutkan dulu, pokoknya setiap ditanya tentang sifat periodik kita harus tahu urutan dalam tabel periodiknya seperti apa, dari atas ke bawahnya seperti apa, atau dari kiri ke kanannya seperti apa, letaknya itu ada di sebelah mana ya. Oke, kalau kita urutkan paling atas itu F ya, F, Cl, Br, lalu I paling bawah. Nah, semuanya berikatan sama I dari 3 senyawa ini. Nah, yang ngebedain itu ada unsur F, Cl, sama Br ya. Nah, kalau dalam satu golongan elektronegatif ke elektronegatifan itu kecenderungannya semakin atas semakin besar ya. Semakin atas semakin besar, atau kalau dalam satu periode makin kanan, bisa dilanjutin lagi, makin kanan makin besar juga. Oke, karena ini satu golongan berarti yang paling elektronegatif itu adalah F, dan yang paling kecil nilai keelektronegatifannya adalah I. Jadi kalau ditanya mana yang perbedaan keelektronegatifannya paling besar, pasti yang jaraknya paling jauh ya. Karena ini besar banget, ini kecil banget. Tapi kalau ditanya mana yang perbedaan keelektronegatifannya paling kecil, ya pasti yang jaraknya berdekatan, I sama Br. Oke, kita urutin dari yang terbesar dulu aja ya. Berarti yang paling besar pasti I sama F ya, karena paling jauh. Lalu I,
ICl, lalu IBr ya. Jadi semakin jauh jaraknya, semakin besar perbedaan keelektronegatifan. Oke, berarti jawabannya itu yang cacing ya. Kalau ternyata kalian udah urutin dari yang terbesar tapi nggak ada jawabannya, berarti balikin aja ya, diminta dari yang terkecil. Berarti IBR3 lebih kecil dari ICl5, lebih kecil dari EF5. Oke, seperti itu ya adik-adik tentang struktur atom. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Nanti untuk part selanjutnya kita akan bahas tentang ikatan kimia ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.